Ada cap jempol siapa ini anjir? Halo semuanya, balik lagi di channel motor-motoran. Tepatnya ngobrolin mobil-mobilan. Dari yang kecil tapi detail, sampai yang bikin dompet kering tapi hati senang. Nah, hari ini kita kedatangan satu model yang dari luarnya kelihatan kalem banget. Cuman box coklat polos, nggak ada gambar, nggak ada tulisan apapun, cuman tulisan ignition model. Nah, buat para kolektor pasti udah tahu dong, ini isinya bukan sembarangan. Penasaran isinya apa? Yuk kita lihat. Dan ini dia, Datsun 510 BRE nomor 46, salah satu ikon balap Amerika dari era 70-an. Yuk, langsung saja kita unboxing dia sama-sama. Mari kita unboxing, buka langsung dari samping, kemudian kita tarik keluar Datsunnya. Nah, begitu keluar dari box, satu hal yang langsung kerasa adalah mobilnya cakep banget, seriusan, tidak bohong. Walaupun ini resin, tapi kelihatan detailnya luar biasa ya semuanya. Keren banget, semua krom-kromnya mengkilat. Dan cat putihnya juga bagus, glossy, liverynya khas BRE Datsun banget. Nah, meski mobilnya kecil sih sebenarnya ini aslinya, tapi aura balapnya nggak main-main nih. Kelihatan bahwa mobil ini kencang di eranya. Oleh karena itu, untuk pembahasan detail, kita langsung saja ke sesi berikutnya. Ya, ini udah gua keluarkan dari base-nya dengan mencabut baut 3 buah dari base-nya. Dan inilah Datsun 510 BRE nomor 46. Keren sih secara keseluruhan, bagus banget. Krom-kromnya keren. Nanti kita lihat secara detail. Dan ada satu yang agak aneh ya, ini kan bahannya resin tapi ini ringan banget, bener-bener ringan. Jika teman-teman bandingkan dengan merek-merek lain yang berbahan resin, pasti akan jauh lebih berat ketimbang ignition. Jadi buat teman-teman yang baru mau beli atau baru pertama kali punya ignition, entengnya luar biasa, jadi jangan kaget. Oke, kita langsung saja lihat detailnya masing-masing. Dari sisi depan, karena ini mobil balap jadi nggak punya lampu, lampunya ditutup. Nah, cuma langsung diganti sama tutupan putih ini. Lalu ada decal sponsor, ada Champion dan Valvoline. Kemudian di bagian sini ada tulisan Datsun, kelihatan ya. Kemudian ini bolong grillnya, jadi kita bisa lihat radiatornya seperti apa tuh bentukannya di dalamnya. Kelihatan kan? Bolong. Yang bawah juga bolong, sini bolong, di sini juga bolong dan bolong. Jadi bukan dicat hitam doang kayak umumnya. Terus ini lampu sennya cuman cat-catan aja nih, cuman tapi ada motifnya tuh, kelihatan kelihatan motif dari lampu sen. Terus bagian kap mesin cuman ada tulisan decal 46 Datsun. Terus ada hood pinnya, capnya didetailkan dengan baik, dikasih warna hitam, ada tamu. Kemudian wipernya merupakan part terpisah, satu part sendiri, jadi bisa ada dua, bukan tempelan atau ya part yang nempel dengan kaca. Ini ada pin untuk mengunci dari kaca depan. Terus ini janda penjat ya, karena resin, nanti biasanya bahan resin tuh lembut. Nah, kemudian samping sini, ini sebenarnya kekecewaan sih dari ignition, yaitu decalnya. Ini teman-teman kalau bisa lihat tuh, decalnya geradakan kan, nggak halus, nggak kayak brand-brand lain tuh yang harganya lebih murah dibandingkan ignition. Ya kecewa sih sebenarnya dari harga yang luar biasa lumayan, tapi kok decalnya begini ya. Mungkin ada yang berpendapat lain, silahkan ketik di komen. Oke, dari sisi samping seperti ini bentukannya, lengkap. Decalnya ada BRE Datsun. BRE itu Brook Racing, kurang tahu A-nya apa. Kemudian nama pembalapnya John Morton, pembalap US. Kemudian beberapa sponsor lainnya. Dan yang paling gue suka dari ignition itu sebenarnya adalah velgnya. Ini velgnya kalau nggak salah American Racing Libre, velg Amerika, karena ini mobil balapannya di Amerika, di timnya Peter Brook. Terus gue suka banget eksekusinya,
warna metalnya luar biasa, keren kan velgnya. Terus dalamnya ada disc brake-nya juga, disc warna metal juga luar biasa, ada kalipernya. Nah, yang selain itu stance-nya dong yang belakang, stance-nya keren banget. Emang inilah kelebihan Ignition ya, stance-nya bagus. Ini ada cacat dikit, karetnya keluar nih, tapi oke lah, bisa dibenerin ini. Lalu dari belakang, eksekusi lampu belakangnya bagus, chrome-nya keren, bumper chrome-nya juga bagus banget nih, tuh keren. Ada plat nomor tapi tulisin BRE, ini tempat ngisi bensin kayaknya. Kemudian ada hood pin lagi, di belakang kaca belakang ada pelindungnya. Bagian atasnya seperti ini. Oh, kalau di atas kelihatan nih, detailnya agak kelihatan pergerakan, nggak mulus. Gede banget tulisannya, BRE Datsun nomor 46 Simonis. Kalau ada light interior terlihat setir dan beberapa indikator pada dashboard. Kemudian ada pedal, lalu seat belt merek Simpson. Nah, terus ada kunciannya itu 5 lock. Lalu di belakang kelihatan ada tabung pemadam warna merah. Cukup detail untuk sisi interior ya dari Ignition ini. Kemudian sisi samping sini kurang lebih sama. Untuk stance-nya keren. Saya bagus banget. Terus detail spionnya seperti ini. Ya, dalam ada spion dalam juga. Dari sini kelihatan sudut lain dari interior. Kurang lebih seperti ini. Cukup detail kan? Oke. Dan bawahnya agak mengecewakan sih sebenarnya. Tapi kita lihat dulu. Rodanya ada motifnya. Seperti ini. Kemudian polos ya. Cuman ada baut, terus ini gearbox dan pipa knalpot, lalu ke belakang gearbox lagi. Dan yang paling kecewa adalah ini apa ini? Ada cap jempol siapa ini anjir? Tuh, di knalpot juga ada cap jempol. Wah, ini QC-nya jelek banget sih sebenarnya. Ini jujur pertama kali gue mendapatkan Ignition yang QC-nya sejelek ini. Sampai ada jempol orang, nggak tahu ini orang siapa ya. Staff Ignition lagi masang, terus catnya ketumpahan, bleber kemana-mana, kepencet ya. Jempol gue nempel. Ya, inilah yang membuat gue kecewa di Datsun 510 Ignition ini ya. Karena biasanya gue beli Ignition tidak seburuk ini QC-nya. Tapi secara overall, Ignition memang bagus. Oke, penasaran kan kalau di foto seperti apa? Lanjut aja kita ke sesi berikutnya. Dari sesi sebelumnya kita sudah lihat detail-detailnya seperti apa, dan gue udah sempat foto-foto model ini, dan kita lihat hasilnya seperti ini, lalu ini, dan terakhir seperti ini. Dari review tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa Datsun 510 BRE dari Ignition ini memang tampilannya keren. Detailnya cukup tajam dan feel-nya dapat banget, terutama buat lo yang suka mobil balap retro Amerika dan penggemar BRE serta Datsun. Tapi nggak semuanya manis ya, ada beberapa catatan penting juga. Pertama, karena ini resin, ternyata bobotnya enteng banget, nggak kayak resin-resin lainnya dan tidak memberikan feel solid kayak diecast metal. Kedua, kualitas dekalnya cukup mengecewakan di beberapa bagian, terutama di bagian livery merah birunya, permukaannya terasa kasar dan gak rata. Belum di dekel-dekel bagian lainnya, yang besar-besar apalagi. Dan yang paling ngeselin, ada cap jempol di dekat area knalpot. Ini jelas-jelas kesalahan QC dari pabriknya. Dengan harga di kisaran 5 juta rupiah, seharusnya sih ekspektasi kita udah tinggi. Apalagi kalau dibandingin dengan brand lain seperti Spark, yang sama-sama bikin mobil balap, QC-nya lebih rapi dan harganya juga lebih murah. Tapi ya balik lagi, nama besar Ignition dan desain model ini tetap punya daya tarik tersendiri, terutama kalau lu penggemar Datsun dan BRE. Nah, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel motor-motoran biar kita banyak bahas diecast keren. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!